Masih Ariel Wiranata. Ya, saudara, hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Kamis dini hari hingga sore ini mengakibatkan sejumlah titik jalan dan permukiman terendam banjir. Ratusan rumah di Bojong Kafling, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir setinggi 80 hingga 120 cm. Sekitar 350 rumah terdampak banjir pada hari ini. Meskipun banjir telah melumpuhkan aktivitas warga, namun warga masih belum beranjak untuk mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Kalau banjir pagi itu mulai deras hujan naik turun hujan lebat itu jam 5:30 ya, jam 5:30 itu zaman hujan itu air masih baru penuh di selokan. Tapi dari jam 7 itu air sudah mulai merambat dan mungkin puncaknya tadi sekitar jam 9, jam 10 itu udah mulai naik masuk ke rumah-rumah warga. Kalau di sini tuh pure karena hujan aja atau karena ada luapan dari Kali Mukefart juga sih? Luapan hujan, kemudian kan pintu air juga kalau seperti ini kan ditutup supaya air kali tidak masuk merembes ke darat. Akan tetapi karena curah hujan tinggi yang memicu tingginya air semakin naik. Hujan deras yang mengguyur Jakarta ditambah dengan meluapnya Kali Mampang juga membuat ratusan rumah di Komplek Polri Pondok Karya, Jakarta Selatan terendam banjir setinggi 50 cm pada Kamis siang. Tak hanya merendam permukiman, banjir di Pondok Karya juga merendam akses jalan di wilayah ini. Meskipun begitu, warga masih memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka hingga air berangsur surut. Kita sapa Niko Anggriawan di Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan terkait kondisi terbaru di Pondok Karya. Niko, kalau tadi di banjir DI Panjaitan sore ini sudah mulai surut, bagaimana dengan banjir di permukiman Pondok Karya sore ini? Saya tadi melihat laporan Anda bahwa banjir hanya sedikit surutnya, sekitar jadi 45 saja. Ya, kalau misalnya terkait dengan ketinggian air di perumahan Pondok Karya, Komplek Polri di Mampang, Jakarta Selatan, saat ini, Mas Sister, ini imbas hujan yang terjadi sekitar 20 menit lalu dengan curah hujan yang cukup tinggi. Ini kenaikan air ini meningkat hingga saat ini tercatat ada di angka 100 cm atau 1 meter. Dan belum ada tanda-tanda surut, sementara ada beberapa petugas yang dikerahkan untuk nantinya bisa mengevakuasi masyarakat yang saat ini masih memilih tinggal di rumahnya masing-masing. Dan untuk mengetahui terkait dengan penanganan terkini banjir di Komplek Polri Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, saya sudah bersama camat dari Mampang Perapatan, Pak Jazuri. Pak Jazuri, di Pondok Karya ini merupakan salah satu titik yang tergenang. Sebenarnya ada berapa titik genangan yang ada di Kecamatan Mampang Perapatan ini, Pak? Di Kecamatan Mampang Perapatan ini kita ada 3 titik rawan banjir, diantaranya di Kemcik, terus di Pasar Jagal, Pasar Bucit, dan di Pondok Karya ini. Namun alhamdulillah di 2 tempat itu tidak terjadi genangan. Di Pondok Karya ini yang terbesar, dan untuk Pasar Jagal itu cepat sekali surut karena kemarin kita habis kerja bakti perluasan atau perbaikan tali-tali air. Terkhusus di Pondok Karya ini, Pak, penanganannya seperti apa, Pak? Banjir yang terjadi dari sejak siang tadi ya Pak ya, dengan curah hujan yang cukup tinggi, penanganannya di Pondok Karya seperti apa Pak? Apakah mengerahkan pompa ataukah ada hal lain yang bisa membantu mengurangi tinggi muka air yang ada di tempat ini? Ya, pertama kita mengaktifkan pompa-pompa air yang ada di sekitar sini dan alhamdulillah sudah berjalan, namun curah hujan limpahan Kali Mampang ini melebihi ya, cukup tinggi. Nah, kita siapkan seluruh personil baik dari Angkatan Darat, ya, Koramil, Polsek dan Polda, juga pasukan dari BPBD, SDA dan semua personil yang ada kita kerahkan untuk membantu mengantisipasi dan evakuasi. Oke. Untuk terkait evakuasi warga, Pak, ini sebenarnya ada berapa rumah yang terdampak, berapa keluarga yang terdampak, terutama di Kecamatan Mampang Perapatan, Pak? Kalau khususnya di wilayah Pondok Karya ini ada sekitar 32 kepala keluarga, namun belum ada untuk kita evakuasi keluar atau pengungsi. Walaupun kita sudah siapkan untuk jalur untuk tempat pengungsian sudah kita siapkan. Ya.
Ada titik-titik pengungsian di mana saja Pak di Mampang Perapatan Pak? Nah, kalau untuk di sini kita hanya biasa di kantor kelurahan ya, karena memang sarana prasarana dari BPBD semua fokus ke situ, jadi tidak terlalu sulit dan jauh untuk mengantar bantuan-bantuan yang ada. Berarti apakah bantuan sudah disalurkan ke posko-posko tersebut Pak? Sementara ini belum ada karena belum ada yang mengungsi, jadi kita hanya siapkan aja lokasi dan tempatnya. Dari Kecamatan Mampang Perapatan sendiri Pak, ini kan kita mengetahui dari informasi dari BMKG bahwa cuaca ekstrim ini masih terjadi hingga beberapa waktu ke depan. Bagaimana persiapan untuk penanganan cuaca ekstrim tersebut Pak? Ya. Yang pertama kita dari pemerintah memang sudah punya rencana kegiatan yang kita laksanakan kerja bakti Jaga Jakarta itu setiap hari Selasa, Jumat dan hari Minggu. Dan kita harapkan juga masyarakat semuanya bisa membantu dan memahami kita jaga Jakarta ini sama-sama. Terima kasih Pak Jazuri, Kecamatan Mampang Perapatan untuk informasinya bersama Kompas TV. Dan itu tadi Ilona dan juga saudara. Kalau misalnya kita bisa melihat situasi terkini di Kecamatan Pondokarya ini masih ada beberapa masyarakat yang memilih bertahan di rumahnya masing-masing karena ketinggian air ini bisa dibilang variatif. Ada yang 100 cm, kemudian ada yang 60 cm, kemudian ada yang 30 cm. Dan juga ada beberapa blok-blok di komplek Polri Pondokarya ini yang tidak tergenang. Dan itulah masyarakat lebih memilih tinggal atau menetap di kediaman masing-masing ketimbang untuk mengevakuasi diri. Dan tentunya di sini juga ada perahu karet yang senantiasa dikerahkan disiagakan maksud kami untuk nanti sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mengevakuasi warga yang ada di komplek Pondokarya ini. Ilona kembali ke studio. Niko, seperti laporan Anda tadi bahwa debit air ini kan sebenarnya naik, tapi masyarakat seperti yang Anda laporkan juga memilih tinggal di rumah. Lagi-lagi BMKG juga memberikan prediksi bahwa hujan intensitas tinggi mungkin masih akan berlangsung beberapa hari ke depan. Jadi keterdesakan untuk membantu masyarakat apa yang sudah disiapkan, bagaimana ke depan? Karena kan tidak semua masyarakat di situ mungkin punya lantai 2 rumah. Ya kalau misalnya dari Kecamatan Mampang Perapatan sendiri tadi disampaikan bahwa ada beberapa perahu karet yang nantinya disediakan, ada sekitar 4 unit berdasarkan informasi yang telah kami terima. Untuk sementara Ilona dan juga saudara yang tergenang di komplek Pondokarya ini rata-rata rumahnya ini memiliki rumah lantai 2. Jadi sebagian besar masyarakat yang ada di sini ini lebih memilih menetap di tempat tinggalnya di lantai 2 rumahnya masing-masing dan ketimbang melakukan mengevakuasi diri. Kalau misalnya dari posko-posko yang telah disiapkan dari BPBD Jakarta Selatan, tadi juga kami bisa meninjau posko tersebut. Posko tersebut kosong, Ilona dan juga saudara. Kami mendapatkan informasi dari Babinsa dan juga BPBD Jakarta Selatan yang disiagakan tadi. Mereka ini masyarakat ini lebih memilih tinggal di rumahnya masing-masing ketimbang untuk mengevakuasi diri. Tentunya apabila ada panggilan dari masyarakat, ketika masyarakat ingin keluar dari komplek atau keluar dari wilayah yang tergenang ini, nantinya mereka akan menelpon atau mengkontak dari petugas-petugas yang sudah tersedia di sini. Sementara itu, setelah menelpon, nantinya perahu karet dan dibantu oleh Ditsamapta Polda Metro Jaya nantinya akan menjemput masyarakat yang membutuhkan bantuan di rumahnya masing-masing ini menggunakan perahu karet tersebut untuk melancarkan aktivitasnya ke luar dari daerah komplek Pondokarya Mampang ini. Ilona. Terima kasih Niko atas laporan Anda. Semoga debit air bisa turun mengingat pemerintah Provinsi Jakarta sudah menggelar 2 kali operasi modifikasi cuaca hari ini. Terima kasih Niko, selamat kembali bertugas. Sesaat lagi